Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di dalam video kali ini kita akan mencoba menjabarkan atau menjawab suatu tirakat melek bengi. Suatu tirakat melek bengi itu tidak serta-merta diambil karena kita ingin melek atau ingin bangun terus ngopi, bukan teman-teman. Tapi ini ada filosofi yang besar yang terkandung di dalamnya. Tidak serta-merta kita setiap hari itu harus melek, bukan. Karena Allah memberikan waktu malam itu untuk beristirahat dan waktu siang itu untuk beraktivitas. Aktivitas apa saja ya, aktivitas yang mungkin teman-teman bisa lakukan, tapi untuk malam hari kecenderungannya aktivitas itu dilakukan untuk beristirahat seperti itu. Tapi Allah menjanjikan bahwa ada malam, yaitu di sepertiga malam terakhir atau seperdua atau 2/3 malam terakhir itu adalah waktu yang mustajab atau waktu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Ini adalah makna dari melek bengi itu sendiri, teman-teman. Jadi di sana sebenarnya manusia itu diminta untuk bangun, berzikir, membaca Quran, diminta untuk sholat hajat atau sholat tahajud, diminta untuk memohon atau berkeluh kesah kepada Tuhannya. Akan tetapi sebagai manusia kita itu kadang jarang untuk melakukan hal ini. Tapi dimaknai ketika orang menjalankan suatu tirakat melek bengi itu ada makna yang berbeda, itu hanya sekedar melek misalnya, tapi bukan itu. Biasanya orang yang memperoleh guru atau memperoleh pembimbing, orang yang melek bengi itu biasanya disuruh melakukan wirid atau disuruh melakukan pembacaan amalan-amalan atau membaca suatu zikir-zikir atau doa-doa tertentu, biasanya seperti itu, tidak sekedar melek bengi. Memang ketika dia melek bengi itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya, tapi ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhannya tidak dilambari dengan suatu niat yang bersih, suatu niat yang tulus dan tujuan yang jelas, lalu untuk apa, kan seperti itu. Dan Allah menjelaskan untuk orang-orang yang menjauhkan perutnya atau menjauhkan pinggangnya dari tempat tidur di malam hari, itu menjanjikan suatu derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang ketika malam itu dia tidur di pembaringannya. Ini bukan serta-merta hal yang biasa ketika orang dinaikkan satu derajat saja di mata Allah, itu sudah kelebihannya sangat luar biasa. Bahkan orang itu ketika berjalan di keramaian dia akan lebih terpandang, lebih terhormat, lebih dilihat kelebihannya dibandingkan orang lain, walaupun dia merasa hal itu hal yang biasa. Itu adalah makna dari melek bengi. Dan pernahkah kita mendengar bahwa ada suatu tirakat yang sangat luar biasa ya teman-teman, yaitu puasa Daud. Itu sangat dicintai oleh Allah, dan sholatnya Nabi Daud di sepertiga malam terakhir atau seperdua malam terakhir, atau sholat tahajudnya Nabi Daud. Kita pasti pernah mendengar bahwa Nabi itu diperjalankan Isra Mi'raj itu di malam hari, turunnya Al-Quran di malam hari, turunnya wahyu untuk para nabi itu di malam hari, dan rata-rata doa yang dikabulkan itu ketika dipanjatkan di malam hari. Ini adalah keistimewaan dari malam hari. Kita pernah mendengar malam 1000 bulan, itu adalah malam hari. Dan kita juga pernah mendengar misalnya Wahyu Tojali, itu juga turunnya di malam hari. Kita belum lagi mendengar bahwa ada puasa yang dilakukan Nabi Muhammad dan Nabi Adam, yaitu puasa di hari terang di pertengahan bulan. Ketika bulan itu terang, bulan itu terang adalah di malam hari. Ini maknanya apa? Maknanya ada suatu keistimewaan tersendiri di malam hari.
Jadi sampai di sini mungkin teman-teman sudah sedikit ada gambaran kenapa malam hari itu istimewa dan kenapa orang cenderung disuruh untuk melek bengi. Itu bukan karena apa-apa, tapi mereka cenderung disuruh untuk meminta, disuruh untuk menghadap. Tidak hanya tidur terus setiap malam, tidak seperti itu. Dan ketika orang berdoa di malam hari atau membaca Quran di malam hari ini, kesannya itu akan lebih tenang, akan lebih khusyuk. Dan Allah menjanjikan pada orang-orang yang berdoa itu pasti dikabulkan. Dengan syarat dia berdoanya sabar, ikhlas, dan bersih. Dalam artian bersih seperti apa? Dia di dalam dirinya, di dalam hatinya itu sudah dilambari dengan hati yang bersih. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, adabnya itu kita memohon ampunan kepada Tuhan kita terlebih dahulu. Misalnya kita membaca doanya Nabi Adam misalnya, Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunana minal khosirin, misalnya seperti itu. Kita memohon ampun kepada Tuhan karena kelalaian diri kita, karena keburukan diri kita, karena kezoliman kita terhadap diri kita sehingga kita melakukan suatu dosa. Dan kalau bukan Allah, siapa lagi yang menolong kita? Seperti itu. Itu doa yang pertama. Terus doa yang kedua, usahakan setiap berdoa itu bacalah doa sapu jagat, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Terus jangan lupa berdoa untuk para leluhur kita, untuk para orang tua kita, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Terus dilanjutkan doa sesuai keinginan teman-teman semua. Misalnya doa kerezekian, misalnya doa kesuksesan, kejayaan, derajat dan lain sebagainya. Silahkan doa setelah itu. Terus jangan lupa teman-teman lambari semua doa yang teman-teman ucapkan itu dengan bacaan sholawat. Karena sholawat itu adalah sebaik-baik pendorong doa. Doa itu akan hampa ketika tidak ditutup atau tidak dibuka dengan sholawat. Di dalam doa itu harus ada sholawat yang mengawali atau menutupnya. Tujuannya apa? Doa ini adalah sebagai pendorong. Ketika doa sudah terangkat ke langit di malam hari, itu lebih cepat terangkatnya, tapi doa-doa itu akan tertahan di langit sana. Dan pendorongnya apa? Pendorongnya adalah sholawat. Satu-satunya salam yang dijawab oleh Allah adalah sholawat. Ketika kita bersolawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan sholawat yang sama sebanyak 10 kali kepada kita. Dan juga malaikat ikut mendoakan orang-orang yang bersolawat tersebut. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.